ngerasa lebih tenang atau pola pikir itu lebih terregulasi. Kita mengizinkan diri kita untuk punya waktu berkualitas dengan orang yang berarti. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Feve di Donuts Diary of Universitas Pelita Harapan Students. Setelah seminggu kita tidak berjumpa, akhirnya hari ini kita akan kembali untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan dua narasumber yang pastinya bakal bahas tentang suatu topik yang gak kalah menarik dengan minggu-minggu sebelumnya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita, alangkah baiknya kita minta narasumber kita untuk memperkenalkan diri dulu kali ya. Nah, yang pertama aku mungkin minta ke Miss Ririn dulu untuk perkenalan diri. Oke, ya thank you. Halo, saya Ririn, nama lengkap saya Ririn Sani. Saya adalah seorang psikolog klinis dewasa. Mungkin kalau sedikit tentang saya, kenapa saya akhirnya mungkin bisa jadi narasumber di sini, karena saya nggak jauh-jauh dari UPH juga ya, gitu. Saya sempat kerja sebagai dosen full-time di Fakultas Psikologi selama 4 tahun. Tetapi kemudian di tahun 2018, di tahun 2019 awal saya resign dan sampai sekarang saya masih ngajar tetapi part-time di UPH, dan selebihnya saya banyak orang yang bilang ya di mana-mana hati saya senang gitu. Jadi saya praktek di klinik, saya juga menerima klien pribadi, private practice, kemudian saya juga terlibat sebagai asesor di perusahaan untuk rekrutmen, training, promotion, dan sebagainya. Dan terakhir, lately saya lagi banyak terlibat juga dalam EAP di beberapa startup company gitu. Jadi EAP itu kayak Employee Assistance Program yang beberapa tahun terakhir ini lagi mulai diadaptasi di Indonesia, begitu. Mungkin kurang lebih itu perkenalan dari saya. Mungkin ada lagi yang perlu saya sampaikan tentang diri saya? Cukup jelas kok, Miss. Cukup ya, oke. Ya. Oke, mungkin dilanjutin sama Chloe, boleh perkenalkan diri? Oke, nama saya Chloe Larue. Aku adalah mahasiswi di Fakultas Psikologi di UTH tentu saja, dan ya aku memang sangat-sangat passionate tentang psikologi ya. Oke, thank you Chloe. Nah, jadi tadi kita udah dengar perkenalan dari Miss Ririn dan juga Chloe. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita mungkin langsung aja masuk ke obrolan-obrolan kita hari ini. Nah, teman-teman udah bisa lihat dari judul kita hari ini, yaitu self-care. Bener banget, jadi ini udah hal yang sering banget dianjurin sama orang-orang buat kita lakuin, apalagi kita sekarang lagi di rumah aja. Ini bener-bener tindakan yang kayak, ayo dong self-care. Tapi mungkin sebenarnya nggak semua dari kita tuh ngerti self-care itu apa, gunanya apa sih, dan dampaknya tuh gimana. Nah, berarti awal-awal ini aku mungkin mau tanya dulu kali ke Miss Ririn ya. Nah, Miss, self-care itu sebenarnya apa sih, Miss? Oke, ya. Pertama mungkin saya mau apresiasi dulu ke yang bikin acara ini, karena menurut saya self-care itu memang betul sesuatu yang lagi banyak banget dibicarakan akhir-akhir ini, dan ada momen seperti ini untuk discuss bagus banget gitu. Jadi self-care itu sebenarnya sesederhana kayak namanya, jadi kita berusaha untuk peduli dengan diri kita sendiri. Jadi bukan hanya peduli ke orang lain, kita juga peduli dengan diri kita, dan tentunya untuk kita bisa peduli sama diri sendiri, itu juga salah satu bentuk dari kita memperhatikan diri dan sayang sama diri kita sendiri gitu. Jadi self-care itu sebenarnya adalah seseorang yang mau nggak mau akan perlu lakukan selama dia masih hidup, kira-kira gitu ya. Karena kan ya kita cuma ada satu gitu, dan yang paling ngerti diri kita ya sebenarnya mau nggak mau adalah diri kita sendiri, sehingga self-care itu sebenarnya tidak terhindarkan. Hanya mungkin memang di zaman sekarang self-care itu jadi sesuatu yang perlu diingetin, karena orang-orang kayak seakan-akan lupa gitu, karena sekarang itu kayak seakan-akan semua orang harus selalu sibuk, harus selalu ngelakuin hal yang produktif untuk orang lain, harus selalu menghasilkan sesuatu, sehingga kenapa 10 tahun terakhir ini, mungkin 5 tahun terakhir self-care ini lumayan booming ya, karena banyak orang yang mulai lupa gitu, bahkan mungkin orang-orang nggak ngeh, emang konsep self-care itu ada ya gitu. Oke, thank you Miss buat penjelasannya. Nah, tadi mungkin lebih jelasin ke pengertian self-care itu ternyata kita harus peduli sama diri kita. Nah, tapi aku penasaran nih Miss, kira sebenarnya ada gak sih jenis-jenis self-care itu sendiri? Atau ada gak sih klasifikasinya? Oke, that's a good question. Ya, jadi self-care itu sebenarnya secara teori tidak ada pembagiannya gitu, karena self-care itu bisa sangat luas gitu. Mungkin kalau klasifikasinya bisa ke
self care yang sifatnya mendasar sampai mungkin self care yang sifatnya lebih tertier gitu kali ya. Jadi mungkin maksudnya dari yang sangat basic sampai yang lebih sophisticated, kira-kira mungkin gitu. Nah, karena self care itu sebenarnya bisa dari yang very simple, dari makan makanan yang sehat. Itu sebenarnya bentuk self care. Jadi karena kita peduli sama diri kita pasti mau kasih yang cukup buat diri kita mau kasih yang terbaik juga buat diri kita, dan itu termasuk dari self care dalam bentuk menjaga pola makan. Kita makan yang sehat, kita makan dengan teratur, menjaga pola tidur, kita kasih badan kita tidur yang cukup, istirahat yang cukup gitu. Kemudian juga pastinya ada self care dalam arti relasi gitu. Jadi kita mengizinkan diri kita untuk punya waktu berkualitas dengan orang yang berarti buat kita. Dan pastinya juga self-care yang mendasar adalah kita punya waktu berkualitas dengan diri kita sendiri. Jadi ada waktu untuk kita dengan diri kita, tetapi ada juga self-care yang melibatkan orang lain. Nah, mungkin itu yang mendasar kalau dari yang saya tangkap ya gitu. Kalau di literatur sih tidak ada pembagian yang saklek. Kemudian kalau yang mungkin lebih berikutnya bisa self-care bentuk yang lain yang sifatnya having fun gitu. Kemudian kayak expressing freedom dengan misalnya ngelakuin sesuatu yang yang ekspresif, misalnya kayak menggambar gitu. Menggambar tapi bukan untuk yang lomba untuk dinilai, tapi ya menggambar aja gitu. Atau ya pergi karaoke gitu, nyanyi aja, atau nonton. Atau ada juga orang lain yang self-care-nya itu traveling, ada yang self-care-nya juga yang mungkin kayak kadang bisa agak kontroversial ya gitu, self-care-nya belanja gitu, atau self-care-nya itu misalnya kegiatan yang lebih berbahaya gitu, misalnya yang memicu adrenalin kayak gitu. Jadi self-care itu sangat variatif, bisa apa aja. Dan tidak ada satu formula self-care yang kalau misalnya yang one size fits all gitu. Self-care itu enggak sih, kayak self-care buat saya mungkin cocok buat kamu, buat Feli, tapi nggak cocok buat Chloe, itu bisa banget gitu. Atau ya bisa juga cocok buat kita semua, tapi nggak berarti kita bisa bilang, oh ini formula yang works for everyone else gitu. Mungkin kira-kira kayak gitu ya kalau terkait itu. Oke, thank you. Yeah. Misalnya boleh aku simpulin dikit, sebenarnya sangat luas dan variatif ya, Miss. Dan itu benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri. Betul. Nah, jadi itu berbeda antara aku, mungkin dengan Chloe, dengan Miss juga. Jadi memang benar-benar disesuaikan. Oke, Nah, dengar pengertian dan juga klasifikasi dari self-care ini sendiri, aku pengen dengar juga dong sharing dari Chloe nih. Chloe mungkin juga sering banget dengar kata self-care atau mungkin sering ngelakuin self-care. Nah, mungkin Chloe bisa sharing ke teman-teman yang lagi nonton juga. Ya, oke. Jadi memang kalau kita semua lagi belajar psikologi, pasti kita harus deal with yang namanya self-care. Karena menurut aku, kalau kita belajar tentang hal-hal psikologis, kita juga harus belajar untuk menerapkannya. Makanya banyak-banyak tugas kita itu juga self-reflection dan segala macam. Dan itu sebenarnya menarik sih. Tapi kalau self-care, sebenarnya menurutku kita perlu banyak insight dan mengenal diri gitu loh. Yang tadi Miss Ririn juga katakan, kan kita memang nggak bisa pilih satu yang one size fits all. Jadi harus memang lakukan yang sesuai dengan diri kita sendiri. Misalnya awalnya aku mikir self-care itu berolahraga setiap hari. Dan itu mungkin 2 jam per hari gitu. Tapi lama-kelamaan aku realize bahwa mungkin aku cuma perlu mungkin 25 menit sehari. Dan itu cuma 5 kali per minggu gitu. Which is it's enough for me. Dan aku merasa itu ada dampaknya yang seharian. Maksudnya itu bisa menenangkan aku. Tapi juga secara long term itu nggak terlalu capek gitu loh. Sedangkan kalau dulu aku setiap hari 2 jam itu kan jadinya kayak terlalu lelah gitu karena harus kuliah, harus juga kerja dan segala macem. Tapi ya itu harus kenal diri untuk ya tahu juga kita perlu berapa jam untuk tidur dalam satu malam gitu. And again, as Miss Ririn juga udah bilang, kita harus jaga pola makan kita. Yang menurutku yang sangat penting itu, apalagi di dalam tahap developmental kita, itu benar-benar friendships yang berkualitas, yang tadi Miss Ririn juga udah bilang, yang benar-benar meaningful dan bukan hanya cari banyak teman, tapi cari teman-teman yang sesuai dengan personality kita dan sesuai dengan values kita, sehingga kita bisa sharing dan benar-benar menjadi vulnerable. Itu sih yang menurutku penting. Ya. Oke, berarti kalau sharingnya Chloe itu lebih kepada pengenalan diri Chloe ya.
gimana Chloe bisa tahu apa sebenarnya Chloe pengen, Chloe itu limitnya sampai mana kayak gitu. Nah Chloe, aku pengen tanya lagi nih, setelah kamu kenali diri kamu, menurut kamu self care itu sebenarnya penting atau enggak? Dan kapan sih waktu yang paling tepat buat kamu sendiri ngelakuin self care? Ya, menurutku sih penting banget. Ini kayaknya kalau kita nggak self care itu susah banget untuk caring for someone else. Karena walaupun kita mikir kita tuh bisa care untuk somebody else, tapi sebenarnya mungkin sumber dari keinginan untuk care for somebody else itu antara feeling empty atau kita ingin menyayang, like love someone else agar kita disayang kembali gitu, kayak benar-benar menurutku ya kadang-kadang kita ada keinginan untuk melakukan sesuatu yang baik, tapi dari sumber yang mungkin kurang tepat. Nah, setelah kita mulai melakukan self-care, kita kan bisa mengenal diri dan lebih, melakukan aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan kita. Dan dari situ, kalau kita sudah merasa lebih full dan udah, if you know how to care for yourself, pasti your care for somebody else lebih flowing juga. Nah, kalau soal tentang waktu yang tepat gitu, sebenarnya susah sih bilangnya. Soalnya kan ada berbagai jenis self-care. Kalau misalnya olahraga kan nggak mungkin kita olahraga jam 12 malam gitu. Menurutku sih lebih make sense kalau kita lakukannya pagi. Soalnya kan kalau pagi itu ada penelitian yang menunjukkan bahwa kalau kita melakukan olahraga pagi itu kita lebih konsisten, karena kalau udah akhir hari kita udah capek, udah kerja, udah kuliah dan segala macam, jadinya kayak itu nggak jadi priority. Jadi kalau olahraga sih aku sukanya pagi, tapi aku juga suka mulai hariku tuh dengan meditasi atau prayer. Itu menurutku sih penting sih, first thing on the morning. And jaga pola makan, I don't know, waktu yang tepat susah sih bilangnya. Oke, thank you Chloe. Nah, gimana nih Miss, kalau tadi Chloe udah sharing tentang waktunya itu sebenarnya susah, yang penting kita tahu kalau self-care itu penting. Kalau Miss ada pendapat yang sama atau mungkin beda dari Chloe, bisa di-sharing juga. Oke. Kalau seingat saya waktu saya seusia Chloe, saya bingung banget gimana punya waktu buat self-care gitu. Karena kayaknya sehari 24 jam tuh nggak cukup, kayak karena harus kuliah, terus juga ada socialize sama teman gitu. Tapi dalam konteks corona ini mungkin berbeda karena kayak waktunya jadi lebih tersedia ya gitu. Tapi kalau seingat saya baru lebih bisa punya disiplin self-care itu juga baru mungkin bisa bilang sekitar 2 tahun terakhir gitu. Jadi karena saya sudah mengalami tahun-tahun di mana saya sendiri juga burn out gitu. Jadi ya mungkin kesannya ironis ya, psikolog tapi burn out gitu, but it's real gitu. Justru ternyata pekerjaan yang caring for other people itu potensi burnout-nya lebih tinggi, potensi kayak ngerasa sangat kelelahan dengan beban kerja dan juga dengan semua stresor yang ada. Jadi setelah melalui tahun-tahun itu, tahun lalu saya mulai lebih ngerti tentang diri saya, kayak limitnya saya itu kalau saya udah kayak menunjukkan gejala-gejala ini saya udah bakal burn out nih, dan saya nggak mau sampai burn out karena saya tahu dampaknya untuk bounce back lagi itu buat saya lumayan lama dan lumayan sulit. Jadi sekarang saya punya disiplin self-care saya sendiri, ada yang mirip kayak Chloe. Saya berusaha untuk selalu memulai hari saya dengan berdoa, dan dengan berdoa itu sebenarnya kayak saat teduhnya saya itu mungkin saya udah agak masukin dengan prinsip psikologis yang mindfulness, meditasi gitu, tapi ada kalanya saya variasiin, jadi nggak harus yang tiap hari saya seperti itu, tapi saya make sure setiap hari saya selalu ada momen mindfulness-nya gitu. Ada yang lewat saat teduh dan berdoa tadi, ada juga yang lewat momen mindfulness-nya itu ya saya cuma duduk, tenang, dan benar-benar menyadari aja saya lagi mikirin atau ngerasain apa gitu. Dan secara berkala saya juga secara berkala saya juga selalu punya waktu untuk evaluasi kayak oke, ini saya makannya baik untuk saya nggak ya, saya pola tidurnya gimana gitu. Tapi disiplin self-care-nya saya 2 tahun terakhir ini yang saya merasa sangat efektif buat saya itu adalah tidur sih gitu. Saya sangat perlu peduli dengan kebutuhan tidur saya, karena ketika ternyata saya mengabaikan, saya nggak peduli dengan pola tidur saya, itu saya cepet banget bisa ngerasa burn out, atau saya cepet banget bisa kayak snap gitu, walaupun mungkin sebenarnya bebannya tidak sebanyak yang pernah saya tanggung sebelumnya gitu. Dan
Kemudian dalam cara berkalanya itu mungkin seminggu sekali saya akan evaluasi pola tidur saya dan pola makan saya. Nah, secara berkala 3 bulan sekali itu saya akan planning untuk kayak exploring places buat saya gitu. Jadi exploring places buat saya itu nggak harus ke luar negeri, nggak harus ke luar kota gitu. Walaupun ya pengennya saya seperti itu. Nah, jadi saya kadang bisa explore sesimpel kayak, oh saya nggak pernah ke daerah ini ternyata. Kayak contohnya sebelum corona itu saya sempat explore satu supermarket yang ternyata lumayan gede, tapi saya belum pernah pergi ke sana gitu. Oh ya udah exploringnya saya ke sana gitu. Oh ternyata di daerah ini yang seperti ini, ternyata ada supermarket sistemnya begini. Buat saya itu udah self care dalam versi yang lain buat saya gitu. Jadi kayak saya nggak sekaku itu juga kayak harus timelinenya begitu, tapi ada self care yang saya berusaha lakuin tiap hari, ada yang saya lakuin mungkin kayak seminggu sekali, ada yang dalam jangka waktu yang berapa lama sekali, kayak gitu beberapa bulan sekali gitu. Oke, thank you. Lengkap banget ya. Berarti kalau misalnya sorry ya kepanjangan. Jadi akan kita jadi tahu nih, benar-benar tuh self care tuh penting karena kita tuh harus peduli sama diri kita sendiri dulu, baru kita bisa peduli sama orang lain. Dan kita juga tadi Miss sempat bilang kita harus evaluasi terus kira-kira waktu yang tepat tuh kapan yang sesuai sama kita. Nah, setelah aku dengar penjelasan dari Chloe dan juga Miss, aku pengen tanya dulu ke Chloe mungkin ya. Nah, Chloe, setelah kamu tahu nih kalau misalnya self care itu penting dan juga kamu udah tahu nih diri kamu tuh perlunya seperti apa, kira-kira dampak seperti apa yang kamu rasain setelah kamu bisa rutin untuk self care? Iya, mungkin ada dampaknya yang short term sama yang long term ya, karena kalau short term kan misalnya kita olahraga setelah kita tuh sudah sangat stres dalam hari itu kan bantu kita untuk misalnya shift our mindset terhadap pekerjaan kita atau menjadi relax gitu. Bahkan mulai hari dengan meditasi dan mindfulness itu juga bantu menenangkan misalnya orang-orang yang kayak aku ya yang gampang banget stres dan anxious, itu sebenarnya membantu kita untuk lebih less stress atau lebih ingrained in present. Tapi yang aku lihat sih dampak long termnya itu lebih efektif, lebih ada gitu loh. Karena kalau kita udah practice sering olahraga misalnya, itu badan kita udah mulai craving lagi gitu loh. Kalau kita udah stop misalnya olahraga selama 3 hari, itu aku udah rasain sendiri kayak udah merasa moody atau rasa capek gitu. Dan itu aku tahu bahwa badanku tuh minta olahraga lagi. Atau kalau misalnya aku juga udah nggak meditasi selama 1 minggu, itu pikiranku udah mulai racing gitu. Jadi lama-kelamaan kita udah merasa lebih tenang atau pola pikir itu lebih terregulasi, which is I think very important untuk kita jaga pikiran kita. Soalnya kan kita bisa, orang yang anxious banget atau yang gampang depressed itu kan bisa banget pikirannya kemana-mana gitu. Dan dengan melakukan meditasi atau journaling atau olahraga, kita tuh bisa menjaga atau have like a handle over these things. So long term effect-nya sih menurutku penting banget, dan efeknya it's kayak bikin lebih tenang, lebih happy gitu overall-nya. Oke, thank you Chloe. Nah, kalau misalnya dari Miss gimana nih? Kira-kira dampak yang dirasain? Kalau yang saya rasain kurang lebih sama ya dengan tadi Chloe sempat jelasin. Kalau mungkin tambahannya kalau dari saya adalah kalau secara long term, self care itu membantu saya untuk kalau bagi saya itu membantu saya untuk be in the track gitu buat saya gitu. Maksudnya self care itu membantu saya untuk lebih menyadari keberhargaan diri saya dalam jangka panjang, karena apalagi di zaman sekarang ini kan, maksudnya kita sangat mudah untuk bisa ngebandingin diri kita dengan orang lain gitu. Kadang bahkan bisa ada perbandingan tentang self care gitu, kayak gue self care-nya misalnya gue self care-nya cuma kayak makan sate gitu, orang self care-nya makan apa di mana gitu yang mewah banget. Kadang kita aja bisa ada perbandingan kayak gitu, tapi kalau kita memang peduli dengan diri kita, dengan taraf yang kita butuhkan,
perbandingan-perbandingan itu hanya akan jadi semacam satu informasi untuk kita gitu, tapi tidak kemudian membuat kita ngerasa kok gue nggak ada apa-apanya ya gitu, kok gue kayak nggak berharga gitu. Karena self care itu sebenarnya akan bantu kita untuk mengasihi diri kita juga dengan taraf yang kita butuhkan, sehingga kita melihat itu kita bukannya malah jadi being narcissistic kayak arah ke diri kita sendiri, tapi kita malah bisa ikut happy untuk orang lain. Oh ya bagus lah gitu, untuk dia bisa ngelakuin yang seperti itu gitu. Tapi ya kalau untuk aku segini aja cukup gitu. Kayak gitu sih. Kalau saya mungkin tambahannya itu. Oke, berarti kalau misalnya boleh aku simpulin juga, kalau misalnya tadi Chloe sempat sharing kalau dia ngerasain ada dampak yang jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendeknya itu mungkin lebih ke sehari-harinya ngerasain apa setelah ngelakuin self-care. Jangka panjangnya Chloe lebih ngerasa mungkin pengendalian diri kali ya, jadi emosi lebih stabil, lebih ngerasa happy, tenang. Terus kalau Miss sendiri bisa ngerasain bahwa self-care itu bisa bawa suatu penghargaan buat diri sendiri. Jadi kita diri kita lebih bisa menghargai semua yang ada di dalam diri kita. Nah, dampaknya itu sebenarnya sangat banyak dan sangat berpengaruh sama kesehatan mental kita sendiri gitu ya, Miss. Oke, aku ada pertanyaan sedikit nih, mungkin buat Miss kali ya. Nah, jadi pertanyaannya tuh Miss, aku sering banget dengar kata me time. Nah, aku pengen tahu nih, sebenarnya me time sama self care itu sama gak sih Miss, atau sebenarnya beda? Oke. Sebenarnya kalau kita mau lihat me time itu bisa masuk ke dalam self care gitu. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang self care-nya itu pakai istilah me time, kayak dia perlu waktu untuk sendiri, dia perlu waktu yang dia bebas ngelakuin sesuatu dengan cara dia sendiri gitu. Tetapi self care itu tidak harus artinya me time. Self care itu bisa dengan banyak cara lain gitu, karena ada juga orang-orang yang self-care-nya itu justru dengan ketemu orang, justru dengan melakukan aktivitas bersama dengan orang lain gitu. Jadi enggak harus berarti self-care itu kita benar-benar sendiri sih gitu. Itu bisa ada beberapa self-care yang malah ngelibatin orang lain. Kayak contoh salah satu self-care-nya saya itu juga adalah karena saya tinggal di Jakarta, nggak dengan keluarga saya di luar kota. Salah satu self-care yang secara berkala saya lakukan itu adalah saya akan kumpul dengan keluarga saya, kayak gitu. Itu udah self-care banget buat saya. Misalnya ketika saya merasa lelah dengan yang jangka panjang ya gitu, saya ketemu keluarga saya punya intimate time dengan keluarga orang tua saya, saudara dan ponakan saya. Itu sesuatu yang buat saya tuh bisa ngebuat saya benar-benar happy dan ngebuat saya siap untuk menghadapi rutinitas ataupun kayak tantangan berikutnya yang saya perlu hadapi gitu. Oke, thank you Miss. Berarti kalau misalnya me time itu adalah bagian dari self care ya ternyata ya, bukan cuma itu juga self care gitu ya. Betul. Dengan orang banyak dan itu self care kita. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir nih buat obrolan-obrolan kita di sore hari ini. Yeah. Kira-kira menurut Miss dan Chloe juga nih, nah saran apa sih atau tips and trick apa yang bisa dibagiin ke teman-teman yang lagi nonton kalau mereka tuh mau mulai ngelakuin tindakan self-care, atau mungkin mereka tuh sebenarnya pengen tapi bingung nih, harus apa sih yang aku lakuin biar aku bisa self-care? Mungkin dari Chloe dulu. Oke, mungkin buat aku sih, kalau kita lihat self-care itu, kalau kita udah dengar ada banyak banget jenis-jenisnya, kita tuh nggak tahu mulai dari mana. Itu the first step is always the most important, karena first step itu yang paling susah kan, soalnya kalau kita nggak tahu kita jadi bingung, jadi kita nggak berani dan akhirnya nggak jadi gitu. Yaudah mulai aja dari satu gitu loh, nggak perlu mulai semua, nggak perlu harus lakuin semua, tapi mulai aja dari satu. Whether it's like mulai aja olahraga 10 menit aja, itu kan udah mulai gitu loh. At least you take a first step. Itu sih yang menurutku penting, dan sesuaikan lagi, like once again, sesuaikan ke diri kita sendiri. Kalau memang kamu orangnya nggak suka lari, ya nggak, don't force yourself to do it. Tapi coba olahraga yang lain. Atau memang kalau nggak suka makan apel, ya don't eat an apple, just eat an orange instead gitu loh. Jadi memang mulai dari mengenal diri kita sendiri, and just take the first step, walaupun it's like small. Ya. Oke, thank you Chloe. Kita harus tentuin dulu step pertama kita tuh apa ya buat ngelakuin self-care. Oke, gimana nih Miss? Ada tambahan nggak dari Ya, kalau dari saya mungkin sebagai tambahannya lebih ke kayak self-care itu tidak harus sesuatu yang ribet sih gitu. Maksudnya self-care itu bisa dari hal yang karena kan self-care itu dari diri kita sendiri ya gitu. Jadi seperti yang tadi Chloe sempat sampaikan, pengenalan diri itu
crucial banget, pengenalan diri itu penting. Jadi untuk bisa mulai self care, coba diingat dulu aja. Oh ya, selama ini jangan-jangan gue sebenarnya mungkin udah self care tanpa gue sadarin kali ya gitu. Apa ya, hal-hal yang kayak kalau gue udah capek banget gitu, atau kayak hal-hal yang bikin gue kayak energize lagi, hal-hal yang kayak gue bisa enjoy banget dan bikin gue happy, apa ya gitu. Misalnya kayak, oh ternyata kalau misalnya gue bisa tidur tepat waktu tuh self care buat gue gitu. Oh ya udah berarti gue bisa coba lakuin itu terus gitu. Atau kalau misalnya ternyata selama ini setelah merenungkan menyadari gila selama ini gue nggak pernah self care gitu, gue hidup hanya untuk orang lain misalnya gitu, gue nggak pernah benar-benar tahu kayak gue tuh sukanya apa atau gue self care-nya gimana. Mungkin pelan-pelan perlu dieksplor gitu. Oke, self care apa ya yang bisa coba dilakuin, dan kayak kata Chloe tadi, mungkin kalau mau mulai dari apa, mungkin coba mulai dari self care olahraga ya, kayaknya karena gue cukup suka olahraga gitu ya. Udah coba dulu aja kayak trial and error gitu, dan ingat kok self care ini tidak ada formulanya gitu. Jadi kayak perlu diingat juga bahwa nggak perlu sampai kayak semacam punya ekspektasi yang sangat tinggi kayak oke, gue self care-nya harus kayak begini, terus dampak yang gue rasain harus sampai begini gitu. Kadang perlu wait and see, trial and error dulu aja gitu, dan kemudian baru menyadari oh ternyata self care yang works buat saya sekarang itu yang seperti ini gitu. Yang bisa jadi mungkin tahun depan atau 2 tahun kemudian berubah, dan that's okay gitu. Karena seiring kita berubah mungkin self care kita juga bisa berubah gitu. Jadi kayak ya enjoy aja, dinikmatin aja, dan pertama-tama ya perlu mulai dulu kata Chloe, dan perlu mulai dari kenalin diri sendiri dulu gitu. Oke, jadi kalau misalnya tambahannya kita harus tetap sampai kata Chloe mengenali diri kita sendiri, harus kita juga kita target kita dari apa yang kita lakukan. Karena itu nggak ada patternnya gitu ya Mas ya. Udah bisa dari sampai hal yang sulit sesuai sama apa yang kita mau dan kita lakuin kayak gitu kan. Ya. Wah, kita udah ngobrol-ngobrol cukup lama dan juga cukup banyak kita obrolin, dan aku rasa pasti teman-teman mulai bingung tentang self care. Sekarang mereka udah ngerti nih, oh self care tuh seperti ini, dan mereka bakal mulai coba buat mengenali diri, explore diri mereka, gimana caranya bisa lakuin self care dengan benar dan juga tepat buat mereka. Nah, mungkin di Donuts episode ke-5 ini segitu dulu. Terima kasih buat Miss Ririn dan juga Chloe atas kesempatannya dan kesediaan waktunya untuk lanjutin Donuts kali ini. Aku Feve dan aku pamit undur diri. Sampai berjumpa di Donuts episode ke-6. Bye-bye.